Kembali lagi di channel YouTube Zunetrik. Di video ini saya akan membahas cara menambahkan domain dan PHP serta konfigurasi Lightspeed di web admin. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara install Lightspeed di Linux. Untuk yang belum tahu cara install Lightspeed-nya, silahkan lihat video saya sebelumnya dan link video ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita mulai cara konfigurasi Lightspeed dan PHP di web admin. Pertama kita login dulu ke web admin Lightspeed. Caranya dengan menggunakan IP server dan port 7080. Sekarang login menggunakan username dan password yang dibuat saat proses install Lightspeed. Setelah login, buka konfigurasi server ini. Sekarang klik edit di sini. Klik save. Selanjutnya pindah ke tab ini. Edit di sini. Di sini isi seperti ini. Ini centang. Buat 15 hari. Klik save. Selanjutnya pindah lagi ke tab ini. Edit di sini. Ini artinya 30 hari untuk usia cache-nya, silahkan disesuaikan. Jika sudah, klik save lagi. Kemudian edit lagi di sini. Klik save lagi. Sekarang untuk konfigurasi PHP di tingkat server, silahkan pindah ke tab ini. Di sini masih kosong, jadi kita buat baru dengan cara klik add di sini. Untuk jenisnya pilih yang ini, kemudian klik next dan diisi seperti ini. Untuk bagian kolom ini merupakan lokasi file PHP yang kamu install. Jika kamu install Lightspeed di folder default seperti pada video saya sebelumnya, maka lokasi PHP 8.0 diinstal di sini. Tapi jika kamu install di folder yang berbeda, silahkan disesuaikan. Atau jika yang kamu install adalah PHP versi 7.5, maka lokasi PHP-nya diinstal di sini. Dan lokasi file lengkapnya seperti ini. Tapi karena di sini yang saya install adalah PHP 8.0, jadi saya menggunakan yang 8.0. Sekarang lanjut lagi. Ini berarti 3 jam dan kamu bisa sesuaikan sesuai kebutuhan atau dikosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian klik save lagi. Dan di sini kita sudah melihat aplikasi eksternal yang kita buat tadi. Sekarang pindahkan ke tab ini. Kemudian klik add dan isi seperti ini. Untuk jenisnya pilih ini. Kemudian yang ini pilih ini dan klik save. Sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan PHP di tingkat server pada konfigurasi web admin. Selanjutnya kita akan menambahkan domain di web server Lightspeed. Untuk menambahkan domain, pertama kita perlu membuat folder untuk domain tersebut. Caranya silahkan login ke SSH server kamu yang sudah terinstall web server Lightspeed sebelumnya menggunakan user root. Kemudian jalankan perintah seperti ini. Tekan enter.
Jangan lupa ganti zonetric.net ini dengan domain kamu. Kemudian ketik lagi kemudian jalankan lagi perintah seperti ini. Dan tekan enter. Dan folder ini merupakan folder tempat mengunggah file website kamu nantinya. Jadi nanti file websitenya diunggah ke sini. Tapi jika kamu menggunakan OS Ubuntu atau Debian saat menjalankan perintah ini akan muncul pesan error invalid group. Jika terjadi error seperti itu, ganti nobody ini dengan no group. Seperti ini. Oke, setelah kita selesai membuat folder untuk domain yang akan kita tambahkan ke Lightspeed, sekarang kembali ke web admin Lightspeed. Kemudian buka halaman virtual host, konfigurasi virtual host, dan klik add. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan domain zonetric.net. Jadi silahkan ganti zonetric.net dengan nama domain kamu. Dan klik save, maka akan muncul pesan error seperti ini. Itu karena file konfigurasinya belum ada, dan untuk membuatnya cukup klik di sini. Kemudian klik save lagi. Di sini sekarang sudah ada virtual host yang dibuat tadi. Selanjutnya klik edit pada virtual host yang dibuat tadi. Pindahkan ke tab ini. Kemudian klik edit di sini. Dan isi seperti ini. Dan klik save. Edit lagi di sini. Dan klik save lagi. Edit bagian ini. Klik save. Edit bagian ini. Setelah diisi seperti ini, klik save lagi. Sekarang pindah ke tab ini. Edit di bagian ini. Ini 7 hari atau disesuaikan sesuai keinginan. Klik save lagi. Kemudian edit di sini juga. Klik save. Selanjutnya pindah ke tab ini dan edit bagian ini. Dan klik save. Kamu bisa menentukan versi atau pengaturan PHP yang berbeda untuk setiap domain dengan menambahkan PHP di tab ini dan juga di sini.
Dan sebagai panduan bisa mengikuti cara sebelumnya saat menambahkan domain di tingkat server, tinggal disesuaikan versi atau konfigurasi PHP-nya. Tapi jika domain tersebut ingin menggunakan versi PHP dan konfigurasinya yang sama dengan PHP di tingkat server, kamu tidak perlu menambahkan PHP di sini dan di sini, cukup di tingkat server tadi. Karena di sini saya memilih menggunakan versi PHP yang sama dengan PHP tingkat server, jadi saya biarkan kosong. Sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan domain di Lightspeed. Selanjutnya kita tinggal menambahkan virtual host ini di listener. Untuk cara menambahkan virtual host domain ke listener dengan membuka halaman konfigurasi listener. Di sini sudah ada listener default untuk protokol HTTP. Silahkan klik edit pada listener default ini. Di sini portnya sudah menggunakan port 80. Jika belum, edit dan rubah portnya menjadi 80. Jika portnya sudah 80, kita tambahkan virtual host yang sudah dibuat tadi ke listener ini. Dengan cara klik edit di sini dan pilih nama virtual host yang sudah dibuat tadi, dan isikan di sini domain dan subdomain dan dipisahkan menggunakan koma. Dan klik save. Dan jangan lupa klik ini untuk menerapkan perubahan. Sekarang domain kamu sudah bisa diakses menggunakan protokol HTTP. Dan agar domain kamu bisa diakses menggunakan protokol HTTPS, kamu perlu membuat listener untuk protokol HTTPS dan menyiapkan sertifikat SSL yang valid. Kamu bisa menggunakan sertifikat SSL yang gratis ataupun yang berbayar dari penerbit sertifikat SSL yang terpercaya. Untuk contoh di sini saya menggunakan SSL gratis yang dibuat menggunakan aplikasi Serpot yang sudah terinstall di server ini. Jadi tidak perlu mengunggah sertifikat SSL karena dibuat dan disimpan di server ini. Tapi jika kamu belum memiliki sertifikat SSL untuk domain kamu di server tersebut, kamu bisa membeli sertifikat SSL dan mengunggah file sertifikat SSL itu ke folder konfigurasi domain yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Atau kamu juga bisa menginstal aplikasi Serpot di server kamu untuk membuat sertifikat SSL gratis domain kamu dari Let's Encrypt. Untuk cara install Serpot dan membuat sertifikat SSL menggunakan Serpot, silahkan lihat di postingan blog Zonetric. Untuk link postingnya sudah ada di deskripsi video ini. Karena di sini saya sudah memiliki SSL sertifikat yang sudah disimpan di server ini, sekarang kita lanjutkan dengan menambahkan listener protokol HTTPS. Caranya kembali ke halaman listener dan buat listener baru untuk protokol HTTPS. Caranya klik add di sini. Untuk namanya kita isi HTTPS saja agar mudah. Port diisi 443 dan pilih ini, kemudian klik save. Di sini kita sudah bisa melihat listener HTTPS yang baru kita buat. Silahkan klik edit. Sekarang masukkan virtual host yang dibuat tadi dengan klik add di sini. Ini pilih virtual host yang dibuat tadi. Domain sama, diisi dengan domain dan subdomain dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian klik save lagi. Masih di halaman listener HTTPS ini, kemudian pindah ke tab SSL dan edit bagian ini, kemudian diisi dengan lokasi tempat menyimpan SSL sertifikat yang sudah tersimpan di server ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah folder ini. Ini merupakan tempat di mana file sertifikat
SSL disimpan. Jadi disesuaikan di mana folder tempat kamu mengunggah file sertifikat SSL. Jika sudah, klik save. Untuk ini bisa dipilih, bisa tidak. Kemudian edit lagi di sini. Ini juga bisa dipilih, bisa juga tidak. Kemudian klik save. Jika sudah, sekarang klik di sini untuk menerapkan perubahan yang sudah disimpan. Dan sekarang kamu bisa mencoba mengakses domain kamu setelah kamu mengarahkan DNS domain ke server tersebut. Dan kamu bisa mengunggah file website kamu ke folder HTML yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Sampai di sini kamu sudah berhasil menambahkan domain dan PHP di web admin Lightspeed. Jika ada masalah saat mengikuti tutorial ini, silahkan tinggalkan komentar kamu di video ini. Kamu juga bisa melihat tutorial lengkapnya di blog zonetric.net di sini.